Oke, kita langsung saja belajar Visual Studio. Part ketiga, Condition, Loop, and Try Catch. Yang pertama yaitu kondisi. Penggunaan if. Bentuk umum dari if itu adalah if dalam kurung kondisi tutup kurung. Kemudian dikasih bracket, kurawal, kemudian isinya pernyataan, tutup kurawal. Kondisi yaitu berupa true atau false. Kemudian pernyataan yaitu berupa kode pernyataan yang dijalankan jika kondisi itu adalah true. Jadi pernyataannya coding pernyataan ini bakal dijalanin kalau misalnya kondisinya true. Kemudian yang perlu diperhatiin di depan if itu ada kurungnya. Jadi kalau nggak ada kurungnya dia bakal error. Kemudian cakupan if itu pakai bracket, kurung buka kurawal, terus kurung tutup kurawal, dan diakhiri tutup kurawal. Contohnya misalnya kalian pengen ngecek apakah angka di A lebih besar dari B. Jadi tinggal misal ini num A, apakah num A di atas num B? Berarti dicek. If di bagian if kan kondisi. Di if kondisi. Kemudian bagian kondisinya diisi. Num A lebih besar dari num B. Terus dikasih kolom kerawal di dalamnya. Jadi ini pernyataannya misal message box.show misal A dari B, terus dijalanin misal 15 sama 5 kan A lebih besar dari B, dipencet A lebih besar dari B. Kalau misalnya 5 sama 10 kan A nya nggak lebih besar dari B, jadi dihitung nggak ada apa-apa. Kemudian penggunaan if operasi pembanding. Di sini kalian juga bisa pakai yang lain seperti sama dengan, pakai sama dengan, tidak sama dengan, pakai tanda seru sama dengan. Kayak yang tadi kan pakai lebih dari, jadi lebih dari, simbol lebih dari, kurang dari pakai kurang dari itu sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama atau sama dengan, lebih dari sama dengan. Kemudian penggunaan if operasi logika. Operasi logikanya itu pakai dan sama atau, dan itu pakai simbol dan, kemudian atau itu pakai simbol garis panjang. Contohnya misalnya penggunaan dan. Jadi misalnya jika num A di atas 10 dan num B di atas 10, berarti pakai kayak gini. Pakai simbol dan. Jadi num A di atas 10 dan num B di atas 10, A dan B itu dijalanin. Jadi misal 20 sama 20, A dan B di atas 10. Kalau 5 sama 5, nggak menjawab apa. Kemudian misalnya kalau pengen pakai atau, jadi misalnya A di atas 10 atau B di atas 10, jadi num A di atas 10 pakai simbol garis panjang, kemudian num B di atas 10. A atau B di atas 10 dijalanin. Misalnya A-nya di atas 10, misalnya 20, kemudian B-nya 5, dipencet A atau B di atas 10. Misalnya sama-sama 20 juga sama, terus habis itu misalnya A-nya 5, B 20 sama muncul. Kalau 5 sama 5 nggak muncul. Kemudian penggunaan if else. Bentuk umum if else itu if kondisi, pernyataan, else pernyataan. Kondisi berupa true atau false, pernyataan yang umum itu kode pernyataan yang dijalanin kalau kondisinya ini true. Kemudian pernyataan yang merah, kode pernyataan yang dijalanin kalau misalnya kondisinya itu false. Contohnya kayak gini, misalnya if num A di atas 10 ditampilin A di atas 10, else A di bawah 10. Jadi misalnya num A-nya itu misal 20 di atas 10 kan true ini. True masuk ke sini, A di atas 10. Kemudian kalau misalnya num A-nya 5 di atas 10 kan enggak kan, false. Jadinya false masuk ke else A di bawah 10. Jadi misal dijalanin, misal A-nya 20, A di atas 10. Misalnya 5, A di bawah 10.
Kemudian penggunaan if, else, if. Untuk umumnya itu if kondisi pernyataan, else if kondisi pernyataan. Kondisi itu true atau false, pernyataan itu code pernyataan kalau dijalanin, misalnya kalau dijalanin jika kondisinya itu true. Kemudian else if kondisi code pernyataan ini bakal dijalanin kalau misalnya kondisi di sini true. Kemudian perlu diperhatiin kalau misalnya else if ini gak bakal dicek jika if-nya ini sudah true. Jadi kalau misalnya if kondisi di sini false, dia bakal ngecek ke sini. Kalau if kondisinya ini true, dia bakal sampai sini aja, gak sampai ngecek ini. Misalnya if num A di atas 10, dia masuk ke A di atas 10. Else if num B di atas 10, dia masuk ke B di bawah 10. Jadi misalnya num A-nya 20 di atas 10. Dia kan true masuk ke sini, A di atas 10. Nah, berhubung ini udah true, kemudian berhubung udah true, dia gak bakal ngecek ini. Jadi yang ditampilin cuma ini aja, A di atas 10. Kemudian kalau misalnya num A-nya itu 5 di atas 10, berarti 5 gak di atas 10 kan, jadinya false. Nah, berhubung ini false, dia bakal ngecek ke sini. Else if jika num B-nya di atas 10, berarti misalnya num B-nya 20 di atas 10, berarti B di bawah 10, nampilin B di bawah 10. Bisa dijalanin. Misal num A-nya 20, num B 5. Berarti yang terjadi munculin num A di atas 10. A di atas 10. Kemudian kalau misalnya num A-nya 5, kan artinya ini false. Kemudian dia bakal ngecek ke sini. Misal num B-nya 20, dia bakal munculin B di bawah 10. Ini harusnya di atas ya. Di atas. Jadi kayak gitu. Kemudian penggunaan if, else, else. Bentuk umumnya kayak gini. If kondisi pernyataan, else if kondisi pernyataan, else pernyataan. Nah, sama kayak else if tadi, cuman bedanya ini ada else-nya lagi. Nah, kondisi itu berupa true atau false, pernyataan jika kondisinya true, terus habis itu kondisi ya true sama false, kemudian pernyataan dijalani kalau ininya true, terus else pernyataan. Nah, ini pernyataan yang oranye ini bakal dijalanin kalau misalnya semua kondisi di atasnya ini semuanya false, semuanya nggak memenuhi. Kemudian yang perlu diperhatiin, else if tidak dicek jika if sudah true. Else if ini nggak bakal masuk ke sini kalau misalnya if-nya itu udah true. Kemudian else tidak dicek jika else if sudah true. Else nggak bakal sampai sini kalau misalnya else if-nya ini udah true. Contohnya kayak gini, misalnya if num A di atas 10, else if num B di atas 10, kemudian else-nya dimunculin kalau misalnya A dan B tidak di atas 10. Jadi misalnya num A-nya misalnya 20 di atas 10, kan true berarti jalanin si ini A di atas 10. Berhubung ini udah true, else if sama else-nya itu gak bakal dicek. Kemudian misalnya num A-nya 5 di atas 10, kan jadinya false. Berarti dia lompat ke sini. Dia ngecek ini, num B di atas 10. Misalnya num B-nya 20 di atas 10, berarti true masuk ke sini, munculin B di atas 10. Berhubung ini udah true, jadi dia gak bakal ke else. Kemudian kalau misalnya ini udah false, else if-nya dicek udah false, nah udah pada false, dia bakal ke else, jalanin A dan B tidak di atas 10. Jadi bisa dijalanin. Misal num A-nya 20, num B-nya 5, berarti dia bakal munculin A di atas 10. Kemudian misalnya A-nya 5, B-nya 20, dia bakal munculin B di atas 10. Kemudian misalnya sama-sama 5, dia bakal munculin A dan B tidak di atas 10. Kemudian loop perulangan, yaitu penggunaan for. Bentuk umum for itu kayak gini.
Kemudian contohnya for int i sama dengan 0, awalnya i nya 0, kemudian dicek i kurang dari sama dengan 5, kemudian i tambah-tambah 1, kemudian message box nampilin angka ke i awalnya 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai di bawah sama dengan 5. Yang perlu diperhatiin itu ada kurung di depan for, jadi di depan for itu ada kurung buka, kurung tutup, kalau nggak ada itu error. Kemudian untuk cakupan for itu pakai bracket pura-pura buka sama tutup, ya sama kayak if. Misal contohnya kayak gini, for int i awalnya num a, dari awalnya itu dari angka a, kemudian sampai dikurang dari sama dengan b, num b, terus tambah-tambah 1. Jadi misal angka ke message box angka ke berapa, jadi munculin dari nilai awalnya ke sampai terakhir num b. Jadi bisa dijalanin, misalnya awalnya itu 0 sampai 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya 5 sampai 10 berarti 5 angka ke 6, 7, 8, 9, 10. Jadi gitu. Kemudian penggunaan while. Untuk while itu kayak gini. While kondisi pernyataan. Kemudian kondisi itu berupa true atau false. Pernyataan itu berupa code yang bakal dijalanin itu secara berulang jika kondisinya itu true. Jadi contohnya misalnya i awalnya 5, while i di atas 0, berarti i nya kan 5, 5 di atas 0, true. Kemudian message box angka ke i awalnya 5, berarti angka ke 5, terus i kurangi 1, terus dia bakal naik lagi ngecek i kan awalnya 5, terus dikurangi 1 jadi 4, dicek lagi 4 di atas 0, terus ke bawah lagi angka ke 4, i kurangi 1 berarti 3 di atas, cek lagi 3 di atas 0, ya masuk 2, 1, 0, jadi kayak gitu ngulang-ngulang terus. Diperhatiin ya sama kayak for, ada kurung di depan while, ada cakupan while pakai bracket kurung kurawat. Jadi misalnya kayak gini, int i awalnya num a, kemudian while i dicek kurang dari sama dengan num b, berarti i misalnya num a nya itu 5, berarti 5, i nya 5, i 5, kemudian num b nya misalnya 10, berarti 5 di bawah sama dengan 10 kan berarti true, berarti jalanin angka ke i awalnya tadi kan 5, berarti angka ke 5, terus tambah 1 i nya, jadi 5 tambah 1 6, terus ke atas lagi 6 dicek kurang dari sama dengan num b nya tadi 10, berarti 6 kurang dari sama dengan 10, true kan, jadi masuk lagi angka ke 6, gitu terus sampai num b ini. Jadi dijalanin, misal a nya 5, b 10, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, misalnya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, kayak gitu. Kemudian try and catch, yaitu mencoba dan menangkap. Seperti namanya, try and catch itu fungsinya itu bekerja untuk mencoba menjalankan code, kemudian menangkap ketika terjadi error. Saat mencobanya itu, coba jalanin code-nya itu terjadi error, itu bakal dia tangkap. Jadi bentuk umum try and catch itu kayak gini. Try, pernyataan, catch, exception, X, pernyataan. Pernyataan itu ya berupa code yang pengen dijalani, terus pada gitu pernyataan yang merah ini bakal dijalani kalau misalnya di dalam pernyataan yang ungu ini terjadi error. Misal contohnya buat nginput si A sama B itu misalnya pengennya cuma angka aja. Kemudian kan pakai int parse kan. Nah, karena udah maksa pakai int parse buat maksa si inputan jadi angka, kan kalau misalnya huruf kan belum dicek nih. Kalau misalnya huruf itu belum dicek kalau misalnya huruf itu bakal nggak bisa. Nah, ini kan udah maksa jadi int, jadi angka.
kalau misalnya diisi huruf, dia kan bakal error. Misalnya gini, dijalanin, misalnya num A sama num B itu diisi huruf gini, dipencet, nah error, expression unhandled. Kemudian ditutup, nah kan ini kayak terjadi error kan di sini kalau misalnya diisi huruf. Jadi misalnya dibikin try and catch, try, diginiin, bikin catch, kurung buka exception, kemudian X, ini terserah sih, bisa exception atau X, ini cuma variabel begitu. Kemudian dalam sini kalian bikin terserah, misalnya kayak message box show, misalnya simpel aja, terjadi error gitu, jadi dijalanin. Jadi kan nyoba gini ya, try, dicoba dulu, catch, kalau misalnya terjadi error ditangkap, munculin, ditangkap, terus dia bakal jalan ke sini gitu. Jadi misalnya diisi angka, dia bakal aman. Kalau misalnya diisi huruf, dia bakal nangkep error, terjadi error. Jadi kan gini tau, kalau misalnya A-nya diisi angka kan dia aman aja. Kalau misalnya diisi huruf, dia bakal di sini kan int parse huruf, bukan angka. Jadi di sini dia bakal huruf, terus dipaksa jadi int, dipaksa jadi angka, dia bakal error di sini kan. Nah, berhubung dia nyoba di sini, terus terjadi error di sini, dia bakal lompat ke sini, lompat ke menangkap, lompat ke catch, jadi masuk ke sini. Jadi kayak gitu. Kemudian kalian bisa custom error. Jadi yang di catch itu bisa kita custom. Jadi misalnya kayak bisa pakai try parse. Dia bakal out num A. Kayak misalnya kayak gini, num A-nya tuh awalnya 0, kemudian dicek. If try parse, kalau misalnya gagal di try parse, pakai tanda seru, artinya not. Jadi jika try parse-nya tuh gagal, dia bakal misalnya pakai gini. Dia ini bikin kayak custom yang ditangkap. Jadi throw, dilempar ke catch, throw new exception, kurung, terus di dalamnya itu message-nya. Jadi misalnya kayak num A yang di input tidak valid, misal kayak gini, sekalian sama num B-nya. Jadi kayak gini, num B teks B, kemudian ini 0 awal. Bisa dibikin kayak gini atau enggak num A, num B ini, num A, num B yang diinput tidak valid. Jadi kayak gini. Terus di sini tuh pakai x dot message. Jadi misal terjadi error sama dengan ini. Jadi misal dijalani. Jadi kayak bikin custom kata-kata yang muncul kalau misalnya error gitu. Jadi misalnya ini angka sama angka kan aman. Kemudian misalnya ini si A diisi huruf. Nah, terjadi error, num A terjadi error ini kata-katanya. Kemudian message-nya itu ini, num A yang diinput tidak valid, num A yang diinput tidak valid. Jadi kayak gitu. Biasanya sama-sama tidak valid, A sama B. Jadi dihitung, jadi error, num A yang diinput tidak valid. Jadi kalau misalnya udah throw, berarti num B-nya throw, berarti dia bakal dilempar ke
catch. Jadi selanjutnya dia bakal gak bakal jalan code-nya itu gak bakal lanjut ke sini, tapi lanjut ke catch. Jadi misalnya kayak gini kan, ini kan misalnya pengennya pikirnya itu kan A sama B ini muncul ini di num A yang diinput tidak valid sama num B yang diinput tidak valid, tapi yang muncul malah num A aja yang tidak valid. Berarti habis dari sini dia throw dilempar ke catch, masuk ke sini, jadi nggak jalanin ini. Kalau misalnya ininya angka aman kan, berarti ke B, berarti num B yang diinput tidak valid, berarti dia ngecek ini dulu. Oh, num A nya angka, gak ada hurufnya, berarti dia gak masuk ke throw sini. Kemudian dia ngecek ini num B nya, num B nya kan huruf, jadi dicek, oh huruf gak angka, berarti num B yang diinput tidak valid, throw, terus masuk ke catch jadi error gini. Jadi kayak gitu. Kemudian misalnya kan ini kalau misalnya terjadi error di catch-nya misalnya kan terjadi error num A yang diinput tidak valid. Nah, pengen misalnya desain kayak oh ini kata-kata yang di atas ini kok gak ada apa-apanya, terus misalnya dia kata-kata di atasnya itu ditambahin di sini, jadi dikasih error misalnya kata-katanya, terus dijalanin masih seperti itu ada kata-kata error. Nah, kalau misalnya didesain lagi misalnya kayak ada muncul ikon, kan biasanya kalau misalnya error kan ada logo ikon egg merah gitu kan, jadi tinggal di sini koma message box ikon dot error, jadi kayak gini bisa dijalanin. Awalnya itu pakai button, jadi bukan dulu button misalnya oke. Kemudian message box ikon dot error. Nah, jadi gini, jadi ada tombol OK nya sama ikon errornya, jadi jalanin misalnya angka aman, terus ada hurufnya, nah muncul error, terus ada ikon logo errornya, terus terjadi error num A yang diinput tidak valid, jadi kayak gitu. Kemudian kalian bisa custom lagi, misalnya kayak munculin warning, jadi kayak information, warning, question, exclamation, jadi misalnya warning, jadi pas error dia bakal warning gini. Kalau information munculin kayak icon informasi gitu. Kemudian kalau exclamationnya apa? Oh, kayak error, kayak warning gitu. Kemudian question, jadi pakai ikon tanda tanya gitu ya ikonnya, jadi kayak gitu dijadiin warning, jadi error aja. Jadi error muncul kayak gini, jadi kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga membantu.